Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Yes, akhirnya permintaan dari banyak netizen dipenuhi oleh PSSI dan ini adalah bentuk tanggung jawab dari PSSI. Alhamdulillah PSSI mau bertanggung jawab. Patrick Kluivert beserta jajaran stafnya resmi dipecat, di mana tadi PSSI sudah mengkonfirmasi lewat sosial media mereka. Patrick Kluivert dan stafnya resmi dipecat, dan ini akhirnya membuat kita lega ya. Ini akhirnya membuat kita lega, di mana kita sudah bilang berkali-kali bahwa Kluivert ini bukan sosok yang tepat. Sekalipun mau memaksakan dari Belanda misalkan, Kluivert ini bukan sosok yang tepat. Ya, Kluivert itu bukan sosok yang tepat. Jadi meskipun dia seorang legenda besar, meskipun dia sama-sama dari Belanda, tapi kalau fundamentalnya tidak menguasai, ya dalam taktikal lah misalkan, dalam taktikal ataupun dalam melihat pemain-pemain gitu ya kan, susah juga gitu, bingung juga, nggak akan berjalan juga di lapangan ya. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya Kluivert berhenti, dan ini membuat posisi tim kepelatihan di timnas Indonesia sekarang kosong ya. Sekarang kosong, di mana November sebenarnya kita harusnya ada FIFA Matchday. Nah, jadi kemungkinan besar pelatih baru akan diumumkan mungkin di awal Novemberan lah, karena kan kita sekarang sudah tidak ada turnamen yang major ya. Turnamen major nanti selanjutnya adalah Piala AFF di bulan Juli. Itu adalah turnamen berikutnya untuk timnas Indonesia senior. Jadi masih lama banget. Kurang lebih 2 bulan, 8 bulan lagi. Ya, masih 8 bulan lagi sebelum ke major turnamen berikutnya, dan itu kan waktu yang sangat lama gitu ya, waktu yang sangat lama, dimana kita masih punya 4 FIFA Matchday, sorry. 3 FIFA Matchday, November, Maret, dan Juni. Ya, sebelum ke Piala AFF. Jadi pelatih baru nanti, siapapun yang ditunjuk, itu punya banyak waktu untuk membentuk super tim yang baru. Ya, untuk membentuk tim yang baru. Dan gue harapkan ini meredam ya. Pemecatan dari Kluivert ini meredam amarah dari supporter Indonesia. Sekali lagi, gua itu bukan buzzer Erick Thohir. Sekali lagi ya, di video sebelumnya kan kalian masih banyak yang bilang gue buzzer. Sekali lagi, gue bukan buzzer Erick Thohir, tapi gue minta Erick Thohir juga bertanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah dia harus memecat Kluivert dan seluruh stafnya. Dan akhirnya itu dilakukan. Berarti Erick Thohir sudah bertanggung jawab. Ya, sisanya adalah sekarang dia harus mencari pelatih yang sekiranya ya, ini kunciannya sebenarnya simpel aja. CV-nya itu meyakinkan. Itu aja. CV-nya meyakinkan, pengalamannya meyakinkan. Itu aja. Sekali lagi, kalau di timnas Indonesia melatih sebuah negara lah. Melatih sebuah negara itu beda sama melatih klub. Kalau melatih klub ada dinamikanya. Ada dinamikanya karena kan berjalan setiap minggu kan. Jadi ada dinamikanya. Jadi skala 1-2 kali itu masih tidak terlalu problem. Tapi kalau level negara, internasional, every match is very important. Semua match adalah penting. Kenapa? Karena kita bertandingnya cuma sekali-sekali dan turnamennya kecil. Small turnamen rata-rata. Kayak kualifikasi Piala Dunia ini kan kita cuma bertarung dengan 5 negara. Tidak kayak di klub kan yang tandingnya sampai dengan 17 klub, 18 ke 19 enggak. Kalau di kualifikasi ini kita paling bertandingnya cuma dengan 5 negara, 3 negara berkompetisinya. Ya, kayak ronde 4 kemarin kita cuma berkompetisi sama 2 negara. Jadi setiap match itu sangat penting. Ya, dan Kluivert kan terus-terusan melakukan terus merotasi skuadnya gitu di setiap match, kan tidak terlalu baik gitu jadinya. Jadi alhamdulillah ya, Kluivert sekarang sudah, dan ternyata beserta stafnya ya, sudah berhenti. Dan kalau kalian tanya siapa sosok pelatih yang sekiranya ya bisa menggantikan Kluivert,
gue mungkin melihat satu nama ya, yang mungkin ya gue nggak tahu dia diharapkan atau tidak untuk datang, tapi gue rasa nama ya kalau bisa sih Erik ten Hag ya. Gue melihat sosok Erik ten Hag itu bisa untuk melatih negara. Kenapa? Karena dia adalah pelatih yang keras. Ya, meskipun dia cenderung keras kepala, tapi keras kepala itu kan kalau di klub, dia kan kalau di negara keras kepala itu justru harus. Ya, keras kepala itu justru harus kalau di level negara. Ya, keras itu justru harus. Kenapa? Kalau skemanya tidak berjalan, pemain juga harus bisa adapt. Ya, pemain juga harus bisa adapt, dan ditambah ya dia jadi dari Belanda juga gitu ya. Jadi mungkin Erik ten Hag bisa, atau Tavares. Banyak yang bilang Tavares juga jadi salah satu kandidat, tapi gue tidak terlalu menilai Tavares ini bisa ya di level internasional karena dia juga belum terbukti. Di klubnya mungkin dia sudah terbukti bersama PSM Makassar, tapi untuk di level internasional dia belum terlalu terbukti lah. Nanti takutnya kayak Simon juga, Simon terbukti di klub ternyata di negara coran-coran juga gitu kan, kayaknya kita nggak tahu. Ya kalau PSSI punya duit, Jurgen Klopp mungkin bisa. Jurgen Klopp bisa, tapi ya mungkin terlalu jauh lah kalau Jurgen Klopp. Dia juga di Red Bull juga kayak tidak akan pergi dari sana karena itu udah zona nyamannya banget dia di sana. Dia kan memulai karirnya juga dari Red Bull ya, dari Red Bull terus ke Dortmund, ke mana lagi. Jadi so far kalau melihat dari pelatih yang lagi nganggur saat ini, gue tidak melihat banyak opsi sih, jujur aja. Kalau banyak yang bilang Van Bommel belum ada pengalaman yang sebanyak itu. Tadinya gue kira Alex Pastoor itu akan naik jadi head coach tadinya. Cuma ternyata PSSI memutuskan untuk mengganti keseluruhan. Jadi bukan cuma Kluivert, tapi Pastoor, Jacoba, Lanzat, ternyata semuanya diganti. Ya, gue nggak tahu ya Vandenberg diganti juga atau tidak, tapi karena Vandenberg juga kan salah satu asistennya juga kan. Jadi seluruh staffnya itu diganti ternyata. Jadi timnas Indonesia berarti akan memasuki era yang baru. Ya, gue yakin project ini masih berjalan. Ya, kayak Alexander Zivers mungkin masih jadi DT. Kemudian Jordi Cruyff juga masih jadi penasehat teknis gitu ya. Masih jadi penasehat teknis. Tinggal mengganti coaching staff aja dari timnas Indonesia. Dan mudah-mudahan coaching staffnya itu, yang penting itu adalah pertama dia pintar ya dalam taktikal. Kedua, dia bisa ngeblend sama pemain ya, tidak lagi berselisih paham dengan pemain. Seperti Kluivert jadi berselisih dengan Hapner, atau dulu STY berselisih dengan Elkan Bagot gitu ya. Dan yang ketiga adalah dia nyambung dengan Jordi Cruyff dan Alexander Zivers yang sekarang sudah ada di PSSI gitu ya. Jadi kan nanti bekerjasamanya dengan mereka juga gitu ya, untuk nanti menentukan pemain dan lain sebagainya. Oke. Alhamdulillah PSSI bertanggung jawab teman-teman. Semoga apa yang dilakukan oleh PSSI ya itu bisa didukung sekarang oleh seluruh supporter timnas Indonesia setelah kemarin kita sempat merasakan kekecewaan. Sekarang waktunya kita mendukung lagi PSSI teman-teman. Ayo kita dorong supaya PSSI bisa mencari pelatih ya dan staf pelatih yang bisa ngeblend sama pemain, jago secara taktikal, dan pastinya ngeblend juga sama PSSI-nya itu sendiri ya, baik penasehat teknis, dirtek dan lain-lain. Oke, mantap.